peserta diskusi New Malang Post Forum dan juga pemirsa New Malang Post Channel. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi. Ini diskusi rutin yang digelar New Malang Post. Ya, dari sempat ada yang bertanya Malang Post sama New Malang Post. Nanti dari layar cerita-cerita. Dapat tidak tadinya itu, tapi itu sudah menjadi dinamika kalau menurut kita. Tidak ada persoalan, semuanya sudah berteman. Kita juga tahu Malang Post dan juga New Malang Post. Pada diskusi siang hari ini kita mengambil tema karena tahun Kabupaten Malang 260 dan kemarin kita sempat berdiskusi, andaikan sudah terpilih itu enak, mau kemananya itu enak, wawancaranya mau kemananya itu enak. Nah ini belum. Nah, jadi pas ulang tahunnya itu menjelang pemilihan. Nah kita mau mereka-reka nanti yang kalau misalnya kepilih si A kemana arahnya, B kemana arahnya, C kemana arahnya. Nah, tapi kemudian kita ambil posisi yang paling strategis menurut kita, yaitu masa depan wisata pantai. Karena itu yang ada kaitannya dengan nanti bagaimana pengembangan fasilitas jalan tol Malang Panjen, Jakarta, dan kemudian bagaimana pembangunan Kabupaten Malang 5 tahun ke depan juga, ya, dan hubungan kabupaten, kota, dan kota Batu. Yang 3 daerah ini lagi punya proyek mercusuar, semuanya punya. Batu ini lagi juga bekas kereta gantung yang kapan hari sudah nggak mungkin, ternyata sekarang sudah masuk. Ya, sekarang di kota Malang juga sesuatu yang dulu kita tidak pernah terpikir, tiba-tiba bongkar jalan, rel. Nah, kabupaten ini yang kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Kalau membaca di kalangan kampus, pasti selain wisata, kalau tidak salah di wilayah Karangplos itu nanti akan menjadi pusat juga. Ya, pusat Unisma UMM itu sudah mungkin puluhan hektar sudah mengkapling tanah untuk pengembangan kampus di sana. Ya, ada ITN yang di sebelah itu, kemudian di kawasan sana. Ya itu nanti mungkin Pak Indrawan juga akan punya gambaran tol itu yang cukup maju dan sebagainya lah, mungkin bisa berhubungan. Tapi siang hari ini saya cuma mengantarkan saya Halim, kemudian redaksi New Malang Post yang juga sebelumnya redaksi Malang Post. Selamat datang Pak Indrawan, sudah tidak asing dengan kantor. Ya, sini juga langganannya menjadi narasumber, bahkan sekarang menjadi kepala. Iya, saya dapat ilmu dari Pak Indrawan. Ya, selamat datang Pak Indrawan, tetangga juga ya, rumahnya dekat sini juga. Kemudian saya panggil Mas Salman aja, lebih muda. Orang berwisata dari Wisbatu Kabupaten Malang, selamat datang Mas Salman. Terus kemudian Pak Supriyanto dari Perhutani KPA Malang dan juga Pak Bambang. Ya, selamat datang. Kita berdiskusi ini akan menjadi materi di New Malang Post, ya kan? Mungkin satu kita untuk edisi khusus, ya edisi khusus dari Kabupaten Malang, maka nanti akan menjadi tema yang paling menarik dari diskusi ini. Terus kemudian nanti selebihnya akan menjadi tulisan bersambung di New Malang Post. Setidaknya pemikiran-pemikiran yang akan lahir pada siang hari ini itu menjadi semacam kontribusi kita New Malang Post dan juga peserta diskusi New Malang Post Forum untuk kemajuan Kabupaten Malang. Nah, di sebelah saya ini Mas Agung, bisa mengenalkan
Jawa Timur sendiri yang akan memandu, karena beliau sehari-harinya ini bertolak belakang atau tidak ya. Kalau dulu saya bertolak belakang, saya dulu pernah redaktur ekonomi bisnis sekaligus merangkap redaktur kriminal. Jadi kalau bisnisnya tidak mau ya dikriminalkan. Guyon aja sampai kriminal. Sekarang Mas Agung ini redaktur kriminal dan juga redaktur Kabupaten Malang yang sehari-harinya itu. Jadi separuh PNS, separuh polisi, itu rekor beliaunya. Itu sekali lagi, nah ini Mas John Suparijono ini penanggung jawab diskusi yang harus menyelenggarakan. Terima kasih untuk akhirnya Mas Gibran dari pihak Mas Gibran yang menolak Mas yang memberikan waktu untuk berbicara kepada saya untuk menjadi teman membantu berdasarkan berdiskusi pada siang hari ini. Saya lebih mengenalkan lagi tadi Mas Alim sudah mengenalkan saya, nama saya Agung Brio, tapi saya biasa diakrab Minara Sutor dari Kabupaten Malang itu dengan nama Mendo. Tapi biar lebih familiar, lebih akrab lagi, biar lebih nyantai yang seperti ini untuk diskusi-diskusi hari ini. Tapi disampaikan Mas Salim, banyak Kabupaten Malang ini menjadi salah satu wilayah Jawa Timur yang mungkin letak geografisnya lebih luas dibanding dengan daerah lain. Tapi masuk juga di potensi wisata, salah satunya adalah potensi wisata yang ada di Malang Selatan. Menyambung tema dalam diskusi ini, kita mengangkat tema masa depan wisata Pantai Malang Selatan. Selama ini kita melihat bahwa Pantai Malang Selatan ini cukup banyak sekali, beberapa mulai dari Tirtoyudo sampai dengan Danau ada jumlah pantai Malang Selatan yang mungkin jumlahnya itu tidak bisa gitu, dan dibandingkan dengan daerah lain seperti Bali, sebetulnya kalau pantai wisata Pantai Malang Selatan ini potensial justru lebih bagus dan luar biasa. Tapi selama ini kondisi pantai ini mungkin kurang tersentuh dan kurang diminati oleh masyarakat, terutama wisatawan di mancanegara. Nah, ke depan bagaimana sih untuk menjadikan potensi wisata ini yang ada di Malang Selatan menjadi potensi wisata yang lebih lebih terkenal, bisa menjadikan Bali keduanya di Malang Selatan ini. Kalau dulu dibandingkan dengan Banyuwangi ini justru kalah dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Sekarang justru terbalik. Sekarang Kabupaten Malang justru tertinggal oleh potensi wisatanya yang ada di Banyuwangi. Nah, mungkin dari sini ada beberapa kemungkinan yang mungkin dari dinas pariwisata, dari pemerintah, apalagi kenapa dari pihak pemerintah ini, karena kebanyakan dari pesisir pantai ini adalah lahan dari milik pemerintah. Nah, mungkin dari bagaimana antara kehutanan dengan pemerintah bisa satu pemikiran untuk memajukan wisata di Kabupaten Malang ini menjadi wisata yang menjadi tujukan wisata, baik wisata lokal ataupun mancanegara. Meskipun selama ini ada beberapa dari wisata mancanegara, tapi jumlahnya tidak banyak. Apa sih menjadi penghambat untuk kemajuan dari potensi wisata di Malang Selatan ini, dan apa mungkin solusi yang harus dipecahkan untuk bisa memajukan lagi potensi wisata di Kabupaten Malang ketika potensi wisata ini menjadi lebih bagus, otomatis secara tidak langsung ekonomi masyarakat di Malang Selatan, terutama di Malang Selatan akan lebih berangkat. Untuk memulai ini mungkin dari saya minta pendapat dari Mas Anam terlebih dahulu dari Dinas Pariwisata. Apa sih
sih selama ini menjadi perhatian kendala untuk perkembangan wisata di Kabupaten Malang, termasuk seperti apa nanti solusinya supaya wisata di pantai Malang Selatan ini lebih bisa berkembang dan menjadi rujukan dari para wisatawan. Semoga Mas Aman. Kami dari bidang pemasaran pariwisata, apa namanya, menanggapi apa judul tema pada kesempatan kali ini, yaitu masa depan pantai wisata pantai Malang Selatan. Tentunya sebenarnya yang lebih pas adalah yang berbicara di sini adalah bidang pengembangan destinasi pariwisata. Tapi kalau dilihat dari aspek pemasaran pariwisata, memang kami masih melihat banyak sekali hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Yang paling konkret menurut evaluasi dan pengamatan kami tentunya terkait sarana prasarana fasilitas penunjang, kemudian juga infrastruktur yang yang perlu diperkuat lagi, fasilitas wisata, fasilitas sarana prasarana yang lain, itu yang saya rasa mutlak harus ada di sebuah potensi pariwisata khususnya pantai. Karena kita melihat bahwa pantai Malang ini, bicara skup Malang Raya, pantai ini sudah menjadi sebuah isu strategis, khususnya potensi pariwisata Kabupaten Malang yang merupakan pembeda daripada daerah administrasi di sekelilingnya Kota Batu maupun Kota Malang. Dan ini pun juga berbeda dengan pantai-pantai yang ada di Jawa Timur, karena value-nya atau peluangnya sangat tinggi sekali berbicara terkait konektivitas antara Malang Raya dengan Kota Malang dan Batu, sehingga pantai Kabupaten Malang ini saya rasa sangat berpotensial sekali dan berpeluang sekali apabila dioptimalisasikan lagi pengembangan pantai di Malang. Kemudian di pemerintah Kabupaten Malang sendiri ke depan, kalau kita bicara prediksi, sebagai informasi, Kabupaten Malang sudah membuat rencana untuk pembangunan pariwisata Kabupaten Malang, dan itu mengakomodir dengan pembagian mapping atau pemetaan kawasan-kawasan potensi pariwisata yang produktif, yang dirasa kedepannya bisa dikembangkan untuk meningkatkan meningkatkan eksistensi daripada sektor pariwisata Kabupaten Malang, sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Dan pantai ini, sepengetahuan kami, pantai sudah terakomodir menjadi kawasan yang ditetapkan di dalam rencana itu pengembangan pariwisata Kabupaten Malang. Kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan apa ketika ada pertanyaan seperti itu? Tentunya adalah ini PR kita bersama, artinya harus ada kolaborasi, harus ada sinergi dengan stakeholder internal maupun eksternal yang berkepentingan di sana untuk bersama-sama bagaimana membangun gotong royong khususnya di pantai Malang Selatan ini. Ada komitmen bersama, kemudian ada sinergi konektivitas ataupun langkah bersama dengan merujuk pada rencana untuk pembangunan pariwisata yang di situ terbagi berbagai kawasan, ya. Kawasan Bromo, kawasan Singosari, kawasan pantai, kawasan Singosari, kawasan Gunung Kawi. Ini pada pembicaraan kali ini kita fokus di pantai. Berarti kan ayo kita bareng-bareng bersama-sama membangun sesuai dengan latar belakangnya masing-masing supaya pantai ini menjadi pantai yang representatif untuk dikunjungi dan berdaya saing ke depan. Karena pantai ini sekali lagi ini sudah menjadi sebuah potensi unggulan. Kalau di dinas pariwisata kami kan mapping mana potensi-potensi yang layak dan mana potensi yang masih perlu diproduksi, artinya masih perlu dikembangkan. Dan pantai ini menurut indikator-indikatornya salah satunya sudah memenuhi, dan tinggal dari sisi sarana prasarana fasilitas penunjangnya yang harus diperkuat lagi. Karena pada prinsipnya wisatawan datang
dengan memperhitungkan jarak atau aksesibilitasnya, harapannya wisatawan bisa long stay di sana, kemudian juga bisa menikmati berwisata dengan nyaman di sana. Karena memperhitungkan jarak tidak sangat efektif ketika harus pagi. Dengan informasi kami juga berupaya dari Dinas Pariwisata khususnya mengagendakan berbagai event pariwisata dalam rangka promosi. Itulah langkah-langkah upaya kami beberapa tahun belakang dalam rangka semakin memperkenalkan sehingga tetap wisatawan datang berkunjung ke Pantai Selatan. Memang kalau bicara permasalahan, salah satunya infrastruktur, kemudian fasilitas sarana penunjang, dan juga terkait kewilayahan. Kewilayahan ini kita pemerintah Kabupaten Malang harus duduk bersama, kemudian harus ada peningkatan secara humanis dengan di sini mungkin dari teman-teman pihak bertani bagaimana kita mencari solusi bersama, mengeksplor daripada potensi pantai Malang Selatan yang luar biasa ini dan tidak kalah, saya sampaikan tidak kalah itu juga dapat berdaya saing dan mempunyai dampak yang sangat signifikan tentunya dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Saya rasa itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi lagi. Terima kasih. Satu pemanfaatan adalah karena minimnya masyarakat dan masyarakat termasuk kita berjalan. Dibandingkan dengan daerah lain seperti Bali, memang Kabupaten Malang ini jalannya yang mungkin masih jalan sedikit, sehingga untuk kendaraan besar seperti kendaraan bis itu sulit untuk sampai menuju ke tersebut. Dan itu bisa menjadi pokok-pokok pemikiran untuk pemecahan selanjutnya. Tersambung mungkin dari Mas Aman, dari pihak Gulkan. Ketika nanti harus adanya, ketika ada penyusunan sarana penunjang, otomatis harus ada penempatan dan lahan-lahan dari kehutanan yang juga bisa dimanfaatkan baik itu oleh investor untuk pengembangan seperti tempat penginapan kita, karena dari wisatawan sendiri selama ini juga menjangkau kesulitan di sana karena jarak yang terlalu jauh. Selain itu tempat istirahat yang mungkin masih sulit. Karena di sana mungkin banyak wisata baik dari internasional lokal, internasional itu masih istirahatnya maksudnya di Kota Malang. Ini kan sangat berbanding. Ya wisata di sana tapi istirahatnya di Kota Malang. Mungkin ke depan seperti apa dari pihak Kota mengeksplor, membantu mungkin wisata yang ada di Malang sekarang. Untuk mungkin dari Pak Biro, sudah Pak. Dapat salam dari Pak DM tadi, pimpinan kita, bahwa pada hari ini beliaunya tidak bisa hadir karena ada suatu hal yang sangat mendesak. Saya dan Pak Bambang diwakilkan di sini untuk sedikit bisa menjelaskan di mana kronologi dan potensi yang ada di wisata Malang. Pertama-tama kami sampaikan gambaran umum di KPM Malang. Luas KPM Malang itu 90.360 hektar, sangat luas sekali untuk potensi wisata. Berada di Malang 93%, Kota Batu 6%, Kediri 1%. Itu gambaran umum di wilayah KPM Malang. Dan mengenai wisata, Malang ada wisata pantai dan wisata gunung atau wisata yang di luar pantai. Ini topik ini yang dibahas kan masalah wisata pantai ya. Potensi di Malang sangat luas dan Malang juga di KPM Malang welcome sekali untuk semua investor yang mau masuk, dan Malang juga punya beban untuk bisa ada 3 kriteria yang harus kita utamakan, ya: ekonomi, ekologi, dan sosial. Nah, ini ekonomi, ekologi, sosial ini kan
kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa berjalan bareng. Karena apa? Ekologi kalau sosialnya yang ditinggikan, kemudian ekologinya kurang. Ekonomi digenjot, ekologi juga akan terganggu. Makanya kita bisa bersinergi, ya, bisa berjalan seiring. Kita siap untuk bersama-sama dari pihak pemerintah untuk mendukung wisata ini. Kita siap untuk tempat-tempatnya atau lokasi perhutani siap di mana untuk bisa digunakan untuk wisata. Saya sebagai Kompres Pak mungkin hanya bisa menggambarkan secara umum, nanti bisa penjelasan masalah wisata nanti Asmen langsung bisa menjelaskan mungkin sedikit gambaran apa ya. Asmen sebagai Asmen wisata tapusnya. Lalu sedikit mungkin di wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang belum kenal, saya Bambang Asmen Ekowisata Pengelolaan Aset. Pena-pena jadi kalau kita baca peluang, memang tidak bisa dibantah. Semua yang disampaikan tadi adalah iya. Terus tentang apa ya, fasilitas umum dan lain sebagainya yang disediakan Pemkab itu sebenarnya sudah apa ya, sudah bergerak masif dari luar biasa. Kami berterima kasih sekali pada pemerintah Kabupaten Malang yang telah membangun sarana dan prasarana untuk area wisata kami. Terus kalau kita bicara pengembangan, selain terkait 3 hal tadi yang disampaikan Mbak Pri, yaitu dari seimbang dalam ekologi, ekonomi, dan sosial, sekarang kita sedang menghadapi turunnya Permen LHK nomor 39 tentang IPHBS atau kehutanan sosial. Jadi kita sedang berproses menunggu penetapan mana lokasi kita nanti yang ikut program kehutanan sosial, mana yang tetap kita kelola sendiri. Tapi sebenarnya meskipun ikut IPHBS, tetap kita berada di situ sebagai pengawas kegiatan. Tapi sebelum itu nanti jelas dan dapat keputusan, memang kita ada semacam apa ya, kehati-hatian untuk terus berkembang. Tapi itu bukan masalah pokok sebenarnya. Kalau saya tadi mungkin mendengar kenapa Banyuwangi bisa dalam 2 tahun terakhir menyalip dukungan, nah itu karena mereka membaca tren wisata sekarang. Tren wisata ke depan itu adalah, kalau saya baca dari penelitian Profesor kemarin saya lupa, itu adalah wisata heritage. Jadi Banyuwangi itu sebenarnya terkenal karena memang mereka banyak melakukan event yang mengeksplorasi budaya. Terus yang kedua, kalau kita bicara pantai, mereka fokus. Sebenarnya apa sih yang kita kenal dari Banyuwangi? Pantai paling yang kita kenal adalah paling Pulau Merah sama Pulau Jepang. Nah, mungkin itu bisa kita jadikan acuan kalau misalnya kita mau mengembangkan di Malang. Kita bisa fokus misalnya satu pilot project saja, atau kita pisah mana yang mass tourism, mana yang exclusive tourism. Kita ambil satu misalnya yang itu yang exclusive tourism, yang memang kondisi sosial di lokasinya itu memungkinkan, kemudian secara ekologi potensinya masih bagus, kemudian secara ekonomi juga memang kita bisa angan-angankan bahwa suatu saat nanti ini bisa membaikkan bagi semua, bisa membangun seimbang. Jadi intinya kalau untuk pengembangan, berarti nomor 1 kita berhati-hati dengan aturan, kemudian
bahwa kita berhati-hati dengan tiga hukum keseimbangan tadi. Kemudian kalau untuk peluangnya, kita membuka peluang bagi investor untuk melakukan investasi di kita, asalkan memenuhi kaidah-kaidah perusahaan. Kalau dari kita sendiri untuk pengembangan yang lebih besar, mungkin dalam waktu dekat belum bisa melakukan itu. Kita hanya menunggu kemungkinan apabila ada investor yang memang bisa membawa konsep yang ekoturisme. Mungkin kurang lebih begitu. Yang lainnya bisa dibahas. Mungkin karena sudah ada terima kasih bahasa. Iya. Pak, untuk yang memang masih rintisan itu masih banyak, ya, kurang lebih bisa sekitar 50 lebih, tapi yang sudah eksis sekitar 24. Pak, untuk bisa memajukan tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa Banyuwangi bisa dalam waktu 2 tahun ini bisa melejit karena ada beberapa event yang bisa menjadi sering-sering mengadakan event sehingga mungkin bisa memajukan pantai menjadi Banyuwangi. Kenapa mungkin ketika Kabupaten Malang bisa mengadopsi seperti itu, kenapa tidak? Ya. Nah, permasalahannya saat ini pantai ini dalam pengelolaan setiap pantai ini kan masih tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat sekitar pantai sendiri. Apakah bisa untuk masyarakat sekitar pantai ini memajukan itu? Terus langkah apa yang akan dilakukan oleh Bupati dengan pemerintah ketika menjadikan salah satu pantai menjadi biro derajat untuk mengembangkan wisata menjadi andalan Kabupaten Malang? Itu seperti apa? Benar yang jangan sampaikan tadi bahwa memang hampir semua pantai yang ada di kawasan Tanjung Bupani itu dikelola kerjasama dengan masyarakat. Jadi kalau itu yang mengelola masyarakat umum, memang bisa kita kira-kira memang mereka bukan orang yang profesional di situ. Jadi yang kita ambil tadi dari tiga kelola tadi, lebih banyak kita cenderung ke kelola sosial. Nah, untuk menjadikan ini nanti mereka bisa menjadi lebih ahli, memang kita membutuhkan semacam pendampingan. Itu sudah dilakukan juga oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Tapi membangun sebuah budaya wisata itu memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terus kembali lagi, langkah apa yang mungkin bisa kita lakukan? Saya rasa kita belum bisa kembali meniru Banyuwangi adalah mungkin kita fokus satu atau dua pantai yang memang nanti kita nilai itu memang memungkinkan potensinya sangat dengan tadi tiga hal tadi, secara sosial mendukung, dan secara ekologi potensinya ada, dan secara ekonomi bisa kita bayangkan bahwa next bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Termasuk untuk pengembangan sarana dan cara prasarananya di sana untuk salah satu pilot project itu. Kalau itu saya rasa pemerintah Kabupaten Malang sudah terus untuk mengarah ke sana. Salah satu mungkin yang bisa kita lakukan yang menuju ke Kota Malang. Pak, ketika investor masuk, tadi Pak Bambang menyampaikan harus ada kaidah yang memenuhi kaidah dari perikanan. Kaidah apa saja yang mungkin dipenuhi oleh investor ketika mungkin dari investor luar ingin masuk di Kabupaten Malang, karena mereka melihat bahwa potensi Kabupaten Malang ini dengan adanya jalur lintas selatan ini sama mungkin pembangunan
jembatan Trigode ini akan memudahkan lebih akses lebih mudah untuk menuju Pantai Wisata. Mungkin apa sih kaitan yang harus dipenuhi oleh para investor ini ketika ingin mengembangkan usaha atau mengembangkan hotel seperti penginapan di pantai sekitar Jalur Pantai Selatan. Kalau kita sederhanakan, jadi yang harus mereka penuhi misalnya dari company profile mereka memang profesional di situ. Kemudian dari konsep itu memenuhi kaidah-kaidah ekowisata. Jadi memang yang bisa diperkenankan dalam hutan hanya ekowisata. Terus kalau memang dari konsepnya ini sudah ekowisata, itu pasti nanti yang sosial dan ekonomi ini sudah termasuk di dalam ini. Mungkin dari kehutanan sama pariwisata mungkin nanti kita sambung lagi dari akses menuju wilayah Malang Selatan ini. Mungkin salah satunya ketika masyarakat tidak ingin repot dan ingin lebih cepat, salah satunya mungkin adalah wacana dan pembangunan pembangunan tol Malang Pantai ini. Mungkin dari Jasa Marga sendiri seperti apa melihat potensi pantai yang ada di Malang Selatan dengan adanya wacana dari pembangunan tol Malang Pantai. Bapak Ibrahim. Baik, terima kasih Bapak undangan sekalian dan teman-teman Malang Pos yang sudah hafal ini sama Jasa Marga karena kita sering diskusi Pak, dan pertanyaannya itu saya selalu dikejar Bang, panjang terus gitu. Akhirnya mau nggak mau ya sudah lah, kita los dong ini Pak ya. Jadi intinya kalau saya mendengar tadi Pak, memang sebetulnya potensi wisata di Malang ini cukup bagus dan cukup baik dikembangkan. Terus saya dapat info lagi memang bagaimana dengan yang di Bali, di Banyuwangi seperti itu ya Pak ya. Itu memang fokus beliau Pak. Fokus itu yang tadi. Jadi pantainya banyak, satu yang misalnya kalau di Malang Gua Cina ya Gua Cina, atau Banyu Biru misalnya Pak ya, Banyu Biru yang mau digaung-gaungkan. Yang kedua ya corongnya Pak. Kalau Banyuwangi itu corongnya gencar Pak sampai Jakarta. Padahal saya ini orang Banyuwangi juga. Pulau Merah itu apa sih Pak? Untuk gini doang Pak ya. Gak ada apa-apanya Pak. Gitu. Banyuwangi Pak. Nah, saya Silirakun Pak gitu. Gak ada apa-apanya Pak. Silirakun Pak Gurjo gitu. Iya. Gak ada apa-apanya. Makanya saya bilang Malang ini cukup baik sebetulnya. Cuma ya itu harus fokus. Terus ada yang mengiklankan. Nah, apalagi dunia-dunia Twitter atau dunia-dunia medsos ini kan cukup baik untuk dibuat corong. Terus yang berikutnya mungkin ini sebelum ke jalan tol ya Pak, saya ini terakhir aja susah. Yang berikutnya gini, sebetulnya untuk membuat pantai itu banyak pengunjungnya, sebetulnya tidak harus jalan tol, karena jalan tol itu disambut biaya yang mahal, izinnya panjang Pak, izinnya panjang, apalagi kalau proyek itu tidak proyek strategis nasional. Nah kalau saya dengar Malang Kepanjen ini kan tidak proyek strategis nasional, itu betapa besarnya Jasa Marga Pandan Malang yang strategis nasional aja belum booming Pak gitu. Tapi ya dengan bantuan instansi terkait, kita akhirnya dengan waktu 2 tahun kita bisa menyelesaikan sampai Singosari. Padahal pada waktu itu saya baru masuk itu jibir Pak nggak akan selesai nih Pak, gitu Pak. Wah saya juga nge-fair juga ini ya, walaupun saya dulu juga orang Malang gitu Pak ya, saya nge-fair juga, tapi ya dengan gigih berkoordinasi akhirnya selesai juga sampai Singosari gitu. Nah saya kembali ke yang pantai tadi. Jadi kita fokus misalnya begini, kita buat aja jalan yang cukup baik, yang ada, yang existingnya sudah ada, untuk mengakses ke sana itu cepat, tidak harus jalan tol, cepat dulu. Seperti Pulau Merah itu kan bupatinya bangun Pak, melewati depan rumah saya, itu kan Pak ya, bangun jalannya lebar untuk mengakses ke pantai Pulau Merah. Itu
kecepatan. Terus yang berikutnya adalah harus disambungkan dengan wisata-wisata itu Pak. Jadi dia di Banyuwangi itu begitu turun dari kereta api, begitu turun dari lapangan penerbangan itu sudah ada guidance-nya Pak. Mau ke Pulau Merah sudah diantar dengan tarif-tarif tertentu. Seperti itu. Kalau kita sebetulnya di tempat-tempat itu harusnya sudah ada itunya. Kita nggak ada malah kalau saya lihat. Turun stasiun nggak ada. Adanya apa? Batu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah transportasi tadi yang kedua. Yang ketiga adalah sebetulnya daya tarik. Apa sih daya tariknya yang harus dicetuskan Pak di sana? Sampai dengan saat ini belum bisa yang bisa mengalahkan daya tariknya Kota Batu Pak. Saya kecil di sini Pak, dulu jam 9 Kota Batu tutup Pak, nggak ada orang di sana. Saya naik sepeda motor kedinginan. Tahunnya di payung aja dah Pak, alun-alun itu sepi Pak. Sekarang alun-alun itu 24 jam Pak. Nah, kalau saya sampling di tempat kami di tol di gerbang itu, tujuan kalau keluar Singosari itu Pak, 75% adalah ke Batu, 25% orang Malang yang kerjanya di Surabaya atau di Sidoarjo dan lain-lain. Nah, betapa hebatnya ini Batu. Nah, kalau saya tanya ke Batu sudah sering Pak, sering saya. Terus nyari apa? Satu, suasana dinginnya Pak. Terus yang kedua, ternyata yang berwisata itu adalah membawa keluarga, anak-anak. Tentunya harus ada suatu wahana. Nah, itu diciptakan. Jadi Malang nanti kalau di pantai ada wahana pantai Pak, yang belum ada. Nah itu. Jadi harus ada daya tarik. Kalau nggak ada daya tarik, aksesnya sudah lama ya Pak. Yang menuju ke sana belum terkoordinasi dengan baik. Daya tariknya hanya mandi di pantai. Mandi di pantai sama dengan mandi di Hawaii itu bisa kan, ada ombak-ombaknya Pak ya. Yang seperti itulah. Saya ini hanya usul aja Pak, itu karena kami sudah mensurvei dari pengguna jalan yang kami tanya itu selalu ke Batu gitu loh. Mencari apa? Apel sudah nggak ada ya Pak ya. Adanya bunga kan gitu kan. Nah cuma bunga saja seperti itu. Jadi kami urun rembuk tadi ada 3 tadi yang sudah Pak Arman sampaikan juga bapak-bapak semua itu sudah masuk sebetulnya. Terus yang urgent itu sebetulnya investor. Kalau hanya dikelola sendiri nggak akan maju Pak. Investor itu yang memang benar-benar memajukan wisata Kota Malang. Kayak Batu itu kan ada investornya Pak. Pak Jatin Pak ya Pak ya, yang itu mewadahi mengelola. Kalau saya lihat Pak, itu yang harus kita undang atau kita undang investor yang memang kaya, yang memang yang datang langsung bangun langsung buat gitu Pak. Jadi ya cepat actionnya Pak, kalau enggak kalah terus kita gitu. Saya juga orang Malang Pak, kepinginnya yang Malang itu kan eksis gitu. Nah, itu mungkin yang ada 4 kriteria yang memang harus dipikirkan, disinergikan Pak dengan. Tapi memang kami Jalan Tol bersama kepada mendukung Pak, mendukung itu. Jadi kami sudah membuat kecepatan waktu tempuh dari Surabaya, dari mana-mana yang dari utara Pak ya menuju ke selatan itu hanya 1 jam Pak. Itu sebetulnya harusnya disambut oleh Kabupaten Malang. Ini sudah banyak pengunjung yang datang, tapi ke Batu Pak. Harusnya ini disambut. Ini ada semut, ini ada madu ya Pak ya, yang harusnya cepat dipegang sehingga dikembangkanlah di Kota Kabupaten Malang khususnya seperti itu. Itu yang masalah wisata Pak, kami hanya Pak urun rembuk aja ini Pak, urun rembuk. Barangkali itu bisa menjadi keynote lah, menjadi catatan. Itu hasil pengamatan kami terhadap orang-orang yang lewat gitu Pak namanya. Baik itu mungkin wisata, ini yang susah sekarang Pak, yang susah ini yang Jalan Tol Kepanjen Malang ya, Malang Kepanjen ya Pak ya Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang menyusun, membangun, merencanakan Jalan Tol itu tidak
cepat, tidak bisa waktu singkat. Malang Pandaan aja tahun 91 Pak itu Pak, dirilisnya Pak. Semua investor nggak jadi akhirnya Jasa Marga Pandaan Malang itu ya notabene sebetulnya dipaksa oleh pemerintah untuk terjun ke situ. Oke lah, kita itu sebetulnya membangun ini orang-orang Jawa Timur semua Pak. Termasuk saya dulu dari Jakarta, di grassroots siapa yang orang-orang Jawa Timur diterjunkan ke sini Pak. Itu memang strateginya Jasa Marga, dan kita berstrategi berkoordinasi dengan instansi terkait Pak. Gitu. BPN-nya, Pemkap-nya, Pemkot-nya Pak gitu. Kejaksaan, Polres itu kita rangkul, Polsek sampai ke RT RW kita ajak berdiskusi untuk segera membebaskan lahan. Intinya sebetulnya di pembebasan lahan. Gitu. Nah, Malang Kepanjen ini adalah masih tahap studi Bapak. Jadi jalan tol itu kan kalau mau dibuat desainnya harus ditetapkan lokasinya dulu, penlok. Jadi ini sebetulnya masih penyusunan penlok seperti itu. Nah, nanti kalau sudah penloknya sudah ada, baru nanti tender investasi seperti itu. Mbak, kalau sudah ada izin investasi lah nanti kalau Jasa Marga itu Jasa Marga dibuat Pak. Jadi sampai dengan saat ini Jasa Marga masih belum dibuat Pak. Jadi pemakarsannya itu Malang Kepanjen itu adalah PTPP Pak. PTPP. Tapi karena PTPP itu Jasa Marga itu ada investornya itu Jasa Marga, PTPP dan sarana mitra infrastruktur Pak ya. Jadi kami itu sebetulnya mengintip dari spion gitu Pak. Jadi mengintip dari spion. Nah, kami belum masuk ke Jasa Marga, belum masuk ke taraf itu karena ini masih di beda ya Pak ya untuk menentukan penetapan lokasi itu dulu Pak. Kalau penloknya sudah ya nanti tender investasi seperti itu. Tapi sebetulnya memang Malang Kepanjen ini kalau bisa terbangun cukup mendukung untuk yang ke arah wisata kota pantai sananya, karena dari kita pintu yang terakhir dari Malang aja ke sana kan masih 1,5 jam atau 2 jam ya Pak, masih cukup jauh ya. Itu yang dikeluhkan memang oleh pemakai jalan atau pengunjung-pengunjung yang datang yang kami survei, yang kami tanya-tanya itu seperti itu, akses, transportasi, terus daya tariknya apa itu ya, tidak ada. Ya di sana kalau saya lihat itu bakar ikan gitu Pak. Ya itu kan ya Pak ya, hanya itu gitu. Ya kalau mau bakar ikan ya di warung itu bisa bakar ikan gitu, tapi harusnya diciptakan daya tarik yang bisa membuat orang yang nggak mau itu jadi mau kayak gitu. Itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan tentang wisata sama Malang Kepanjen Pak. Tapi mudah-mudahan ini sebetulnya kalau nggak kesandung COVID itu mungkin terus Pak si penloknya, karena COVID jadi kita masih belum penloknya belum itu ya. Tapi sebetulnya rutenya sudah ada. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan mungkin ada Mbak